Salam dan bahagia, saya Hesti Lawinisari, guru dari SMA Negeri 2 Muara Teweh, CJP Angkatan ke-10 dari Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, akan mengetengahkan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 berupa praktik coaching dalam supervisi akademik. Semoga menginspirasi dan selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu. Pagi Bu Hesti. Apa kabarnya Bu Nurul? Baik, alhamdulillah. Ibu Hesti bagaimana kabar? Baik sekali Bu Nurul. Jadi Bu Nurul hari ini akan melakukan coaching ya? Iya betul Oke. Ibu. Sebelum melakukan proses coaching nanti saya akan menyampaikan beberapa hal dan pertanyaan nanti kepada Ibu. Oke, yang pertama-tama Bu, yang saya akan sampaikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini. Baik Bu, pada coaching hari ini antara coach dan coachee yang akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching Bu. Yang pertama, seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang sudah disampaikan oleh coachee. Kemudian selanjutnya bagaimana coachee dapat merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Dan yang tidak kalah penting Ibu, yaitu harus disesuaikan dengan prinsip coachee, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Baik Ibu. Ya, pertanyaan pertama ya Bu ya, yang ingin saya sampaikan kepada Ibu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Baik Ibu. Jadi nanti pada saat proses coaching saya dengan si coachee ada 3 kompetensi inti coaching yang ingin saya kembangkan. Yang pertama adalah kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif, dan yang terakhir adalah bagaimana cara saya mengajukan pertanyaan berbobot kepada si coachee. Seperti itu Ibu. Oh ya, baik Bu. Jadi Ibu ingin mengembangkan ketiga kompetensi itu ya Bu ya. Di antara ketiga kompetensi itu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan secara spesifik nanti? Saya ingin nanti Ibu bisa mengamati kompetensi bagaimana saya mendengarkan aktif, kemudian juga bagaimana saya mengajukan pertanyaan berbobot kepada si coachee. Oh ya, berarti ada 2 kompetensi ya Bu ya. Iya, Ibu. Bagaimana mendengarkan aktif dan menyampaikan pertanyaan berbobot kepada coachee. Kemudian yang terakhir Bu, indikator ketercapaiannya bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Pada saat nanti saya mengajukan pertanyaan berbobot, harapan saya nanti si coachee itu bisa memberikan solusinya sendiri Bu. Jadi dia tahu kompetensinya dan dia tahu bagaimana solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh si coachee. Seperti itu. Jadi Ibu nanti akan melihat indikator ketercapaiannya itu bisa si coachee bisa menemukan sendiri solusi dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Bu ya. Iya betul. Ya, baiklah Ibu, silakan Ibu melakukan kegiatan coaching nanti ya Bu ya dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching Ibu selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali Bu. Iya Ibu. Sehingga Ibu bisa melakukan proses ini dengan baik, mudah-mudahan ya Bu ya. Iya, terima kasih ya Bu Hesti. Iya, selamat siang Ibu. Selamat siang. Selamat siang Bu Hesti. Apa kabarnya hari ini Bu Nurul? Baik, alhamdulillah. Bu Hesti bagaimana kabarnya? Sehat, baik Bu Nurul. Kemarin kita sudah janjian ya Bu Nurul ya. Katanya Bu Nurul akan ada yang mau disampaikan hari ini. Bagaimana? Ada yang bisa saya bantu Bu Nurul? Iya, sebelumnya saya terima kasih dulu ya kepada Bu Hesti karena sudah meluangkan waktunya nih. Saya mau cerita. Jadi hari ini saya mau ada sesuatu lah Bu, situasi yang membuat saya gelisah Ibu terkait dengan tingkah anak gitu Bu. Oke, kalau begitu sebelum kita lanjutkan obrolan kita ya Bu ya, apa yang Ibu inginkan dari obrolan kita pada hari ini Bu? Saya berharap nanti setelah bincang-bincang nih sama Bu Hesti, saya dapat gambaran lah setidaknya atau solusi nanti bagaimana menghadapi situasi yang buat saya gelisah ini Bu.
Ibu bisa ceritakan apa kegelisahan Ibu? Iya, jadi gini ya Bu, saya ini kan wali kelas 12. Kemudian juga kan ada kegiatan P5 nih Bu. Nah, jadi ada salah satu siswa saya yang dia ini tidak begitu aktif Bu, partisipasinya untuk kegiatan P5 itu tidak ada gitu Bu. Dia ini kalau sudah kan P5 ini kan setelah kegiatan senam nih ya Bu ya. Setelah senam tuh dia malah kesana kemari, ke kantin lah. Habis itu malah kalau ada teman-teman atau dari adik kelasnya lagi olahraga dia malah ikut Bu, seperti itu. Jadi saya ini gelisah karena laporan dari guru pendamping tuh sangat ini ya Bu, dia tidak aktif gitu dah Bu. Oke, ya Bu, saya bisa sekali memahami kegelisahan yang Ibu rasakan. Ada siswa yang tidak terlalu aktif ya di kelas Ibu ya, mengikuti kegiatan P5. Menurut Ibu, mengapa siswa di kelas itu kurang bersemangat atau tidak aktif mengikuti kegiatan P5? Ya itu tadi kayaknya Bu, karena kan memang jarak waktu untuk P5 dengan senam itu kan memang begitu dekat gitu ya Bu ya. Jadi melihat di luar rame, malah dianya ikut juga seperti itu Bu. Jadi dia kayaknya ke distract sama kegiatan yang di luar itu tuh Bu. Ya, jadi dia ke distract dengan kegiatan di luar sehingga tidak terlalu aktif ya, atau mengabaikan kegiatan betul Bu. P5 itu. Lantas Ibu, situasi ideal atau perubahan apa yang Ibu inginkan? Saya berharapnya nanti si anak ini bisa lebih aktif lah seperti itu ya Bu ya. Artinya setiap kegiatan P5 dia masuk gitu. Karena biar bagaimanapun kan si anak harus tahu bahwa P5 ini juga nanti ada penilaiannya dari guru pendamping, kemudian juga dari koordinator P5-nya itu sendiri, seperti itu Bu. Ya, situasi idealnya seperti itu ya Bu ya. Jadi menurut Ibu nih, dari level 1 sampai 10, kondisi siswa Ibu nih sekarang berada di level berapa Ibu? Kalau melihat dari karakter anak ini sepertinya masih di level 4 sih Bu. Oh, di level 4 ya Bu ya. Untuk kondisi saat ini Bu, menurut Ibu bisa ditingkatkan ke level berapa ya agar terlihat adanya perubahan itu? Kalau ini ya, karena kan saya sebagai wali kelas lebih tahu ya Bu ya karakter si anak ini seperti apa. Jadi harapan saya kalau sudah di level 6 mungkin itu sudah bagus lah gitu Bu. Artinya ideal lah untuk si anak ini. Bagaimana caranya anak itu bisa mencapai level itu? Dengan cara gini ya Bu, dia bisa lebih aktif gitu ya Bu ya. Kemudian terlihat dia selalu mengikuti, berpartisipasi. Artinya kemudian kalau ada memang yang dikerjakan dia ikut sama-sama dengan teman-temannya. Oke. Jadi selain itu menurut Ibu ke level 6 itu tadi dengan cara bisa aktif mengikuti kegiatan, adakah tindakan atau strategi yang bisa Ibu terapkan hingga anak itu bisa terbuka menyampaikan permasalahan yang dihadapinya tentang kurangnya partisipasinya mengikuti kegiatan P5 tersebut? Saya akan ini ya Bu, melakukan pendekatan secara personal. Nanti saya coba ngobrol gitu ya dengan si anak ini, memberitahu lah, intinya menasehati. Kemudian sepertinya saya akan meminta bantuan temannya juga, teman-teman sekelas kan ya Bu ya, karena P5 ini mereka kan kerja kelompok gitu kan. Terus apa lagi ya, oh iya, guru pendamping juga, karena biar bagaimanapun guru pendamping ini kan selalu hadir gitu, jadi bisa memberitahu saya progres si anak ya itu Bu ya, jadi mendekati secara pribadi, meminta bantuan teman-temannya, juga guru sebagai pendamping P5 tersebut, itu diharapkan bisa tindakan itu bisa merupakan salah satu tindakan yang Ibu lakukan ya, bisa melakukan perubahan. Oke, selain itu Bu, adakah tindakan lain yang bisa Ibu lakukan untuk lebih meningkatkan lagi lebih mengarahkan siswa untuk lebih aktif lagi, untuk mau aktif dalam kegiatan P5 tersebut? Iya, nanti kan kolaborasinya juga sama teman ya tadi ya Bu ya, guru pendamping.
Oh iya, kebetulan saya di awal tahun ajaran tuh karena saya wali kelas, saya tuh sempat minta ini Bu, apa namanya, kontak orang tua. Jadi mungkin saya bisa kayaknya Bu kolaborasi dengan orang tua biar ada komunikasi progres si anak nih seperti apa, apapun yang terjadi di sekolah bisa saya komunikasikan. Jadi nanti orang tua juga di rumah bisa memantau si anak kayaknya Bu. Bagus sekali Bu, Ibu bisa melibatkan orang tua juga dalam menangani permasalahan ini ya Bu ya. Dari beberapa tindakan yang Ibu lakukan tadi, melakukan pendekatan secara pribadi, kemudian meminta bantuan teman-temannya juga, guru pendamping, lalu mencoba juga menghubungi atau berkolaborasi dengan orang tuanya. Jadi menurut Ibu nih, yang lebih bisa cepat terrealisasi itu yang mana Bu? Kalau sama si anak nih memang belum ada jadwal yang pas ya kayak Ibu dari kemarin itu. Tapi kayaknya dalam beberapa waktu ke depan, dalam waktu dekat ini kayaknya saya segera menemui si anak untuk ngobrol gitu ya Bu ya. Sama ini kayaknya Bu yang paling bisa memungkinkan itu mencari informasi dari teman sekelasnya gitu ya. Oke, berarti yang bisa cepat terrealisasi menurut Ibu itu ya. Jadi memanggil si anak secara personal dan meminta informasi dari teman di kelasnya tentang kegiatan tersebut. Nah, Ibu upaya untuk mewujudkan atau merealisasikan tindakan yang Ibu lakukan nanti itu, Ibu memerlukan support atau bantuan siapa ya Bu? Guru pendamping kayaknya. Oh iya, kebetulan guru BK juga bisa Bu, guru BK. Karena kan mungkin karena guru BK tuh ada catatan khusus ya mungkin Ibu ya. Mereka tuh punya catatan tentang anak ini bagaimana di kelas. Jadi guru BK, kemudian guru pendamping bisa juga saya minta. Dan oh iya sama ini Bu, koordinator P5-nya juga. Kebetulan saya satu ruangan jadi mungkin bisa kayaknya saya minta kolaborasi lah dengan beliau. Bagus sekali Ibu, banyak yang bisa Ibu ajak berkolaborasi ya Bu ya. Selain guru pendamping, guru BK dan juga koordinator P5-nya juga ya Bu. Mantap Ibu, semoga rencana Ibu dapat terrealisasi dan berjalan dengan lancar ya. Nah Ibu, dari percakapan kita hari ini, apa yang bisa Ibu dapatkan? Wah, saya sangat senang sekali Bu. Jadi dengan ngobrol dengan Ibu, saya dapat gambaran setidaknya ini nih langkah-langkah yang bisa saya lakukan, yang mana kalau saya pikir-pikir ini solusi yang saya cari-cari selama ini Bu. Jadi saya sangat senang lah Bu, itu yang bisa saya dapatkan. Iya, hebat Ibu karena sudah mendapatkan gambaran untuk bagaimana menumbuhkan partisipasi siswa mengikuti kegiatan P5 itu nanti ya, agar bisa aktif, penuh semangat tentunya mengikuti kegiatan P5 di sekolah. Oke, saya tunggu nanti Ibu kabar dari Ibu merealisasikan rencana tindakan atau upaya yang Ibu lakukan. Tentunya saya tidak sabar nanti mendengarnya Ibu cerita-cerita nanti dari minta Ibu. waktu lagi nih ke Ibu biar saya bisa cerita-cerita. Oke. Percakapan kita hari ini sudah kita lakukan ya Ibu ya. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga rencana-rencana upaya yang akan Ibu lakukan nanti untuk meningkatkan atau melakukan perubahan bisa berjalan dengan baik Ibu. Selamat siang Ibu. Selamat siang, makasih Bu. Salam sehat dan bahagia. Ya Ibu. Siang Bu Hesti. Ya, Ibu tadi sudah melakukan kegiatan coaching ya Bu ya. Ya Bu. Oke, sebelum saya akan menanyakan gitu, maksud saya beberapa hal pada bagian pasca observasi ini, yaitu yang pertama adalah apa saja yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan tadi. Pada saat coaching saya sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta Ibu. Kemudian juga saya sudah mendengarkan aktif pada saat coaching saya menyampaikan hal-hal yang dia situasi tersebut. Kemudian juga saya sudah memberikan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, menurut saya sebagai observer Bu, berdasarkan apa yang sudah Ibu utarakan tadi, bahwa proses coaching yang Ibu lakukan itu sudah baik, berjalan dengan baik.
karena sesuai dengan proses alur tirta Bu yang saya amati, bahkan Ibu juga sudah berusaha menggali pertanyaan atau menggali informasi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coaching tadi, sehingga coaching menemukan solusi dari permasalahannya Bu. Kemudian coaching tadi sebelum dilakukan kemudian coaching tadi juga sudah dilakukan dengan prinsip coaching ya Bu ya. Ya, jadi pertanyaan terakhir Bu sebelum kita menutup pertemuan kita pada hari ini, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang sudah dilakukan oleh Ibu tadi. Seperti yang Ibu lihat tadi ya, pada saat saya coaching saya sudah melakukan alur tirta, tapi ya saya tetap ingin lagi memperdalam gitu Bu, bagaimana saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar nanti si coach itu lebih ya tanggap dan responnya juga baik terhadap pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Jadi itu mungkin tuh yang akan saya kembangkan lagi nanti di kemudian hari pada saat saya ada coaching dengan coach yang lain. Oh ya Bu ya, merasa perlu lebih mendalami lagi, mengajukan pertanyaan berbobot untuk menggali informasi agar si coach mampu menemukan solusi ya Bu ya atas permasalahan yang dihadapi. Selamat melaksanakan kegiatan coaching selanjutnya Ibu. Semoga kita bisa mempraktikkan proses coaching juga dengan lebih baik lagi. Ya Bu ya, demikian informasi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat siang. Selamat siang, terima Salam kasih. dan bahagia Bu Nurul.